Fertilisasi adalah sebuah kisah epik salah satu sperma dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang sangat luar biasa untuk menyatu dengan telur dan membentuk kehidupan manusia baru hingga menjadi sebuah kisah awal dari kita semua. Selama berhubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, beberapa juta dari sperma tersebut akan mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungan yang asam. Namun, lebih banyak yang bertahan karena unsur cairan pelindung yang mengelilingi mereka. Berikutnya, sperma yang tersisa harus melewati serviks dan kemudian masuk ke dalam rahim. Biasanya, rahim akan tertutup rapat, tapi serviks akan tetap terbuka untuk beberapa hari sementara wanita berovulasi. Sperma akan berenang melalui lendir serviks yang tipis. Saat di dalam leher rahim, sperma akan terus berenang menuju rahim, meskipun jutaan diantaranya akan mati saat mencobanya. Beberapa juta sperma terjebak dalam lipatan leher rahim, tetapi mereka kemudian nantinya dapat melanjutkan perjalanan kembali sebagai cadangan untuk kelompok pertama. Kontraksi otot di dalam uterus akan membantu sperma saat perjalanan mereka menuju telur. Namun, karena mengira kedatangan sperma ini adalah sebagai penyerbu asing, maka sel dari sistem kekebalan tubuh akan bereaksi secara alami dan spontan, kemudian membunuh ribuan sperma lainnya. Sperma yang tersisa hidup berikutnya segera menuju ke tuba Fallopi yang kosong, sementara separuh lainnya berenang menuju tuba Fallopi yang berisi telur yang belum dibuahi. Sekarang, sperma yang tersisa hanya tinggal ribuan. Di dalam tuba Fallopicia yang kecil ini, kepala sperma kemudian mendorong telur menuju uterus. Untuk melanjutkan, sperma harus melakukan gerakan melonjak untuk dapat mencapai sel telur. Beberapa sperma terjebak dalam silia dan kemudian mati di sana. Selama proses perjalanan ini, cairan kimia alami pada saluran reproduksi akan menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah. Sebagai hasilnya, sperma menjadi hiperaktif, bertahan, berenang lebih keras, dan lebih cepat menuju tujuan mereka dalam mencapai sel telur. Hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma yang nantinya akan tetap bertahan hidup. Telur ditutupi dengan lapisan sel yang disebut corona radiata. Kepala sperma didorong melalui lapisan ini untuk mencapai lapisan terluar sel telur yang dinamakan zona pellucida. Ketika sperma mencapai zona pellucida, sperma akan menempel pada permukaan reseptor khusus hingga memicu reseptor ini untuk melepaskan sebuah enzim yang memungkinkan sperma untuk lebih mencapai ke dalam lapisan. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur. Setelah melalui perjalanan panjang yang berbahaya dan melawan rintangan yang sangat luar biasa, akhirnya satu sperma berhasil menempel ke membran sel telur. Dalam beberapa menit, membran luar mereka saling menyatu dan telur menarik sperma jauh lebih ke dalam. Saat ini berlangsung, membran sel telur berubah untuk mencegah sperma lain masuk. Selanjutnya, telur akan mengeluarkan bahan kimia alami yang akan mendorong sperma lain yang tersisa di luar untuk segera menjauh dari sel telur dan membuat sebuah membran fertilisasi yang tak dapat ditembus. Di
luar sel telur, sperma lain yang tersisa tidak lagi mampu untuk masuk menembus zona pellucida. Sementara itu di dalam telur, material genetik laki-laki padat keluar kemudian menyebar di dalam sel telur. Sebuah membran baru terbentuk di sekitar material genetik dan kemudian menciptakan pronukleus pria dan mereformasi kromosom hingga menjadi 23 kromosom. Material genetik perempuan juga terbentuk oleh gabungan antara sperma dengan sel telur yang telah terbagi, mengakibatkan pronukleus wanita juga berisi 23 kromosom dan membentuk pronukleus pria dan wanita. Benang-benang yang mirip dengan jaring laba-laba yang disebut mikrotubulus menarik mereka satu sama lain. Dua set kromosom bergabung bersama untuk menyelesaikan proses pembuahan agar kode genetik baru yang unik tercipta. Proses ini langsung menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Ini adalah sel tunggal baru yang dinamakan zigot sebagai awal dari manusia baru. Dan sekarang, tuba fallopicia dengan sangat lembut menyapu zigot yang baru terbentuk tersebut menuju ke arah rahim, di mana dia akan tertanam dan tumbuh di sana hingga 9 bulan ke depan, hingga akhirnya siap untuk dilahirkan.